Pernah nggak lu sadar, ada orang yang kelihatannya santai banget pergi kemana-mana sendirian, makan sendiri, nonton sendiri, jalan jauh sendirian. Dan yang bikin aneh, mereka kelihatan baik-baik aja. Bahkan kadang lebih tenang daripada orang yang selalu dikelilingi banyak teman. Di mata sebagian orang, kebiasaan itu terlihat menyedihkan. Seolah-olah orang itu nggak punya lingkaran sosial, seolah-olah dia ditinggalkan. Tapi kenyataannya sering justru kebalik. Banyak orang yang sering pergi sendirian bukan karena mereka tidak punya teman, tapi karena mereka sudah tidak lagi takut dengan kesendirian. Dan ini bukan sekadar kebiasaan kecil. Dalam psikologi, ini biasanya menandakan satu perubahan mental yang cukup besar. Karena kebanyakan manusia sebenarnya tidak nyaman sendirian. Mereka butuh distraksi, butuh keramaian, butuh validasi dari orang lain agar merasa hidupnya berjalan normal. Jadi ketika ada seseorang yang mulai menikmati waktunya sendiri, biasanya ada sesuatu dalam cara berpikirnya yang sudah berubah. Dia tidak lagi melihat kesendirian sebagai sesuatu yang harus dihindari. Justru disitulah dia merasa paling jujur dengan dirinya sendiri. Dan dari titik itu, perlahan pola hidupnya ikut berubah. Satu, mereka sudah berdamai dengan isi kepala mereka sendiri. Salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang tidak tahan sendirian sebenarnya sederhana. Pikiran mereka terlalu berisik. Ketika suasana ramai, semua terasa ringan. Ada obrolan, ada tawa, ada distraksi yang membuat pikiran tidak terlalu terdengar. Tapi ketika seseorang benar-benar sendirian, semua yang ada di kepala biasanya mulai muncul ke permukaan. Keraguan, penyesalan, kekhawatiran tentang masa depan. Banyak orang menghindari kesendirian karena mereka tidak ingin berhadapan dengan itu. Makanya banyak orang terus mencari aktivitas sosial, bahkan ketika sebenarnya mereka sudah lelah. Tapi orang yang sering pergi sendirian biasanya sudah melewati fase itu. Mereka sudah cukup lama duduk dengan pikirannya sendiri sampai akhirnya terbiasa. Mereka tahu bagaimana rasanya menghadapi kekosongan tanpa panik. Mereka tidak lagi merasa harus membuka ponsel hanya agar terlihat sibuk ketika sedang sendiri di tempat umum. Buat mereka, keheningan bukan sesuatu yang menakutkan. Justru disitulah mereka bisa berpikir lebih jernih. Ada ruang untuk merenung, memproses pengalaman hidup, dan memahami diri sendiri tanpa gangguan suara dari luar. 2. Mereka tidak lagi takut dinilai orang lain. Pergi sendirian sebenarnya terlihat sederhana, tapi kalau dipikir-pikir, ada satu hal besar yang sering menghalangi orang melakukannya. Rasa takut dinilai. Banyak orang sebenarnya ingin melakukan sesuatu sendiri, tapi ada suara kecil di kepala yang terus bertanya, nanti orang lihat gua aneh nggak ya? Atau kelihatan kesepian nggak ya? Kita hidup di lingkungan sosial yang secara tidak sadar mengajarkan bahwa melakukan banyak hal harus bersama orang lain. Jadi ketika seseorang mulai sering pergi sendirian, itu biasanya berarti dia sudah melewati satu fase penting. Dia tidak lagi terlalu peduli dengan penilaian sosial. Bukan berarti dia tidak menghargai orang lain, tapi dia tidak lagi menjadikan pandangan orang sebagai kompas utama hidupnya. Dia mulai membuat keputusan berdasarkan apa yang benar-benar ingin dia lakukan, bukan berdasarkan bagaimana itu terlihat di mata orang lain. Dan kebebasan psikologis seperti ini sebenarnya sangat jarang dimiliki banyak orang, karena sebagian besar manusia menghabiskan hidupnya mencoba terlihat normal di depan orang lain. 3. Standar hubungan mereka biasanya lebih tinggi. Ada satu efek menarik yang sering muncul ketika seseorang sudah nyaman dengan kesendirian. Standar hubungan mereka berubah. Ketika seseorang tidak tahan sendirian, dia cenderung menerima hampir semua bentuk kebersamaan. Nongkrong yang sebenarnya tidak terlalu menyenangkan tetap diikuti. Percakapan yang terasa kosong tetap dijalani. Bahkan hubungan yang melelahkan sering dipertahankan hanya karena takut merasa sendirian. Tapi orang yang sudah terbiasa pergi sendirian tidak lagi berada di posisi itu, karena mereka tahu rasanya damai ketika sendiri. Jadi ketika mereka berada di sekitar orang lain, mereka tidak lagi mencari sekadar keramaian. Mereka mencari koneksi yang benar-benar terasa hidup. Jika sebuah hubungan penuh drama, manipulasi, atau energi negatif, mereka biasanya tidak ragu untuk menjaga jarak. Buat sebagian orang, sikap ini terlihat dingin atau terlalu selektif. Tapi sebenarnya ini bukan tentang menolak orang lain. Ini tentang menghargai energi dan waktu mereka sendiri. 4. Mereka mengamati dunia lebih dalam. Ketika seseorang sering berada di tengah keramaian, biasanya fokusnya terbagi ke banyak hal. Obrolan, respons sosial, dinamika kelompok. Tapi ketika seseorang berjalan sendirian, ada sesuatu yang berubah. Perhatian mereka menjadi lebih tajam. Mereka mulai melihat detail kecil yang biasanya terlewat, cara orang berbicara, ekspresi wajah yang berubah ketika seseorang berbohong, energi yang terasa di sebuah ruangan. Banyak orang yang terbiasa menghabiskan waktu sendirian